Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lada Feradi dengan NIM 2365063. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu menjelaskan materi ke-7, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Adapun capaian pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Adapun persyaratan sistem elektronik harus memenuhi pasal 15-16 UUT. Konsekuensi: jika sistem andal kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Pilihan penyajian bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak. Pertimbangan: efektivitas dan kemudahan proses. Selanjutnya persyaratan formil alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang IT, pengecualian informasi dokumen elektronik tidak sah untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis. Surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta dan akta notaris atau akta pejabat. Persyaratan formil alat bukti elektronik yang kedua berdasarkan pasal 43 Undang-Undang IT ayat 3, penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan penyitaan harus jaga kepentingan pelayanan umum. Prinsip perlindungan hak privasi vs kebutuhan pembuktian. Contoh, kapan bentuk asli lebih baik? Kasus perampokan terekam CCTV, bukti rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baik: memuat gambar yang bergerak dan suara, memudahkan pemahaman fakta hukum. Hasil cetak butuh banyak kertas, tidak efektif. Detail mungkin hilang saat konversi. Contoh, kapan hasil cetak lebih baik? Kasus pemesanan via SMS, email, bukti pesanan teks digital. Alasan hasil cetak lebih baik: SMS, email pada dasarnya tulisan elektronik, cukup pemeriksaan integritas ketersediaan keautentikan, tidak perlu bawa handphone, komputer ke sidang, hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forensik dalam rantai pembuktian, pengumpulan, legalitas, preservasi, integritas, analisis, examination, presentasi, admissibility. Konsep of custody rantai penyimpanan. Definisi: dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuan: jamin bukti tidak diubah, rusak atau digantikan. Dokumentasi: siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipindahkan. Konsekuensi: chain of custody rusak, bukti mungkin tidak diterima. Formulir chain of custody, contoh, tanggal 1 bulan 10 2023, waktu jam 10, dari tempat kejadian kepada penyidik, alasan pengumpulan, tanda tangan AB. Tanggal 1, yang kedua tanggal 1 bulan 10 2023 jam 14.00, dari penyidik kepada lab forensik, alasan analisis, tanda tangan BC. Tanggal 5 bulan 10 2023 waktu jam 9.00 dari lab forensik kepada jaksa, alasan laporan hasil, tanda tangan CD. Selanjutnya hash value penjaga integritas digital, di mana definisi: nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsi: seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun ubah hash, algoritma umum, MD5, SH1, SH256. Contoh, file A hash ABC123, DF456. Jika file A diubah 1 bit, hash XYZ789, UPW 012. Write blocker, alat wajib forensik. Fungsi: mencegah perubahan data saat pengumpulan bukti dari media stroke,
Prinsip read-only access, jenis hardware write blocker, software write blocker. Contoh, Tableau Forensic Bridge, WebTest Forensic Drive Doc. Teknik pengumpulan bukti elektronik, live acquisition, pengambilan dari sistem aktif, memori proses, dead acquisition, pengambilan dari media stroke mati, network acquisition, pengambilan dari trafik jaringan, cloud acquisition, pengambilan dari layanan. Selanjutnya tentang bukti cloud computing, lokasi visit tidak pasti, data bisa di-save negara manapun, multi-tenancy, data banyak penggunaan dalam server sama, regulasi lintas negara, data server issue, akses terbatas, provider cloud mungkin tidak kooperatif. Studi kasus, bukti dari media sosial, kasus ujaran kebencian di Twitter, bukti tweet, retweet, like, reply. Tantangan, akun bisa dihapus, konten bisa diedit. Solusi, screenshot dengan timestamp, archive today, permintaan data ke Twitter. Peran akses ahli digital forensik, kualifikasi, sertifikat CVI, ENCH, pengalaman pendidikan. Tugas dalam persidangan, jelaskan metode pengumpulan dan analisis, buktikan integritas bukti, terjemahkan istilah teknik ke bahasa hukum, jawab pertanyaan jaksa, pengacara atau hakim. Presentasi bukti elektronik di persidangan, strategi efektif, simplify, sederhanakan penjelasan teknik, visualisasi, gunakan diagram flowchart timeline, demonstrate, tunjukkan cara kerja jika perlu, colok berat, hubungkan dengan bukti lain, summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Common mistakes, presentasi bukti digital, jargon overload, terlalu banyak istilah teknis, chain of just today, 5, dokumentasi tidak lengkap, tools dependensi hanya andalkan satu tools tanpa verifikasi, ignoring metadata, tidak analisis informasi tersembunyi, presentation, format tidak user friendly untuk hakim. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.